Halo guys, kembali lagi di Track the Record, di mana kita bakal share dan juga bicara tentang peristiwa-peristiwa besar yang dialamin oleh brand-brand di masa sebelumnya. Di sini kita bakalan ngeliat kasus-kasus apa aja sih yang sering terjadi atau yang udah pernah terjadi sebelumnya oleh brand-brand tersebut dan kita coba ambil pelajarannya di akhir nanti. Nah, pernah nggak sih kalian tuh ngeliat kasus atau peristiwa gitu yang heboh banget gitu lah, yang seru, heboh, dan lain-lain gitu. Tapi di satu kondisi kita bakalan ngeliat hal tersebut jadi kayak, paling gimmick lah atau pencitraan atau apalah gitu. Nah, ini biasanya sering terjadi banget di influencer-influencer dengan tujuan influencer ini biasanya buat narik popularitas ataupun naikin engagement-nya. Nah, sebenarnya apa sih yang mereka cari dari kasus-kasus besar tersebut gitu? Tentu ya viralitas gitu kan. Karena viral ini penting banget itu buat artis-artis, influencer-influencer, buat mereka itu ngejaga ketenaran mereka. Dan kalau ngelihat di zaman sekarang ini, viral itu udah jadi jalan pintas buat mencapai tujuan-tujuan tertentu. Misalkan jadi terkenal, jadi banyak followersnya, punya banyak pengikut, atau bahkan bisa jadi lahan penghasilan sendiri gitu. Jadi banyak brand-brand masuk, endorse, dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau hal-hal tersebut, gimmick-gimmick itu dilakuinnya oleh sebuah brand? Nah, kita penasaran nih, gimana sih cara mereka ngebungkus brandnya, cara-cara gimmicknya, sehingga menjadi suatu hal yang cukup menarik mungkin di mata masyarakat dan cukup menghebohkan saat itu. Nah, oleh karena itu sekarang kita coba cek beberapa kasus yang udah kita siapkan yang viral tentunya, tapi ternyata cuman gimmick doang atau cuman iklan doang. Oke, jadi untuk case yang pertama itu ada tentang Bu Siska Suitomo. Tentu kita tahu lah ya, Bu Siska ini sempat menghebohkan media sosial karena dia itu mengkritik masakan dari Siska Kol. Netizen banyak yang kesal, tapi ternyata ini hanya gimmick dari iklan santan. Konten Bu Siska ini yang diunggah ke Instagram beberapa waktu lalu sempat menghebohkan. Pasalnya, chef legendaris tersebut mengkritik habis-habisan masakan yang dibuat oleh Siska Kol, seorang influencer terkenal. Nah, jadi di sini tuh dijelasin kalau Siska Kol ini lagi masak gulai lobster, tapi menggunakan santan kelapa instan yang jumlahnya banyak dan juga ditambah bubuk matcha. Ya, Gen Z anak zaman sekarang, termasuk saya gitu. Banyak netizen yang akhirnya turut gemas melihat konten milik Siska Kol itu, apalagi Bu Siska sampai memberikan komentar pedas. Gulai kok warnanya hijau, emang enak apa? Ngawur. Nah, itu dia tuh yang jadi topiknya gitu ya. Namun muncul lagi nih konten Bu Siska dan Siska Kol yang terbaru. Konten itu berupa tayangan video iklan. Ternyata perseteruan antara Bu Siska dan Siska Kol kemarin hanyalah gimmick iklan saja. Keduanya terlihat dalam satu iklan yang sama, yaitu produk santan kemasan dari merek Sasa. Oke, jadi ini adalah case pertama kita gitu ya, dimana dia itu ngebuat gimmick. Sebenarnya perbedaan generasi mungkin antara Bu Siska dan juga Siska Kol itu dibuat seperti beradu gitu. Dan ternyata cuma gimmick dari iklan Sasa. Selanjutnya, untuk case yang kedua, itu kita punya dari Komika Prasteguh. Oke. Ini agak lain memang. Jadi kalau ini agak sedikit negatif mungkin ya. Itu tentang Komika Prasteguh mendadak viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Ya, beberapa bulan lalu lah ya. Ini berawal dari sebuah konten yang ia buat, yaitu blind test terhadap air mineral. Dalam konten tersebut, Prasteguh mencoba air mineral dengan mata tertutup dan memberikan komentar mengenai rasanya. Namun sayangnya konten itu justru menuai kritik gitu karena adanya embel-embel kemitraan berbayar yang terungkap dalam konten tersebut. Jadi, Pras ini dinilai sedang mempromosikan merek air mineral tertentu sambil menjatuhkan produk air mineral merek lainnya dalam video tersebut. Di sini sempat viral juga di Twitter yang juga masuk ke Instagram yang membuat kontroversi ini semakin meluas di jagat media sosial. Ada video yang menampilkan seorang mbak-mbak di sini mungkin mahasiswi ataupun karyawan gitu ya, yang sedang melakukan revisi di atas motor yang dibonceng oleh ojek online. Dan ojek online-nya ini menggunakan motor listrik dari Polytron EV. Ini sungguh menarik dan lucu ya. Pernah nggak ngerasa brand kamu blendin aja gitu sama merek-merek lain? Mungkin karena kamu belum ada identitas merek yang jelas. Jadi, keunikan dan keunggulan brand kamu kurang terpancar aja. Tapi, masalahnya, apakah kamu tahu keunikan dan posisi brand kamu ada di mana? Di sini, Mom Branding bisa bantu menemukan dan memetakan identitas untuk brand kamu.
supaya kedepannya saat kamu launching produk, buat aktivasi atau ekspansi, udah ada arahan yang jelasnya. Yuk konsultasiin dulu aja di melambranding.com. Oke, jadi kalau kita ngelihat dari case yang pertama, itu titik beratnya ada di mana ini jarang banget Siska Kol itu ikut gimmick gitu dan juga jadi pemeran utamanya. Lalu sebagai orang yang memang sudah berpengalaman di dunia masak, kuliner dan lain sebagainya, Bu Siska ikut menggoreng netizen. Nah, ketika akhirnya mereka ini ngeluarin iklan bareng dari Bu Siska dan juga Siska Kol, itu netizen merasa terbodohi karena merasa konten ini nggak terlalu kelihatan iklan awalnya seperti itu. Apalagi nggak ada korelasinya dengan Sasa saat itu, kecuali di akhirnya. Jadi begitulah netizen. Kasus kedua datang dari komika Prasteguh yang dirasa itu membuat sebuah black campaign dari kontennya ya untuk brand air mineral Aqua. Tapi masalahnya itu ada pada kontennya, di mana kontennya itu nggak terasa seperti iklan, bahkan nggak ada embel-embel iklan, ads ataupun sponsor saat itu ya, gitu di dalam kontennya, sehingga netizen itu merasa tertipu di akhirnya. Masalah utamanya itu ada pada campaign yang dia bawain dirasa menjelekkan kompetitor dan ngerugiin dari kompetitor tersebut gitu. Karena komen-komennya itu banyakan memang menjelekkan dari brand-brand lain dan membuat mereka merasa rugi mungkin di situ. Nah, di kasus ketiga ini paling banyak menyita perhatian kita, apalagi yang sering aktif di TikTok gitu ya. Karena konten ini relatable banget ke masyarakat gitu, baik itu mahasiswa maupun karyawan-karyawan. Dan ini ngebuat banyak orang itu pengen komen gitu ya, kayak relate banget lah ibaratnya dari konten tersebut. Polytron EV sendiri itu mereka terus ngeproduksi konten-konten lainnya, iklan-iklan lainnya juga yang vibes-nya mirip gitu ya, dan nggak ngebuat masyarakat itu terganggu dari iklan tersebut, sehingga masyarakat juga masih merasa relate dengan konten-konten dari Polytron EV tersebut. Penggunaan marketing campaign tentunya sangat diperbolehkan, tapi dengan notes bahwa kita juga harus memperhatikan campaign seperti apa sih yang mau kita bawakan. Karena ketika konten itu harmless, relate dengan masyarakat, positive vibes mungkin, itu bisa membuat masyarakat itu merasa bahwa, oh ini relate banget nih sama kita. Kita ngerasa dekat dengan audiens gitu. Dan ini ngebuat viral kita itu bernilai positif, nggak negatif di mata masyarakat. Tapi ketika konten kita dirasa sedikit negatif atau menjatuhkan beberapa pihak gitu ya, banyak masyarakat itu nggak sepakat dengan hal tersebut dan memandang bahwa campaign tersebut terlalu negatif sehingga kurang diterima di masyarakat. Dari ketiga kasus yang udah kita bahas di atas, kita juga bisa nyimpulin bahwa marketing campaign ini benar-benar berpengaruh banget khususnya di dunia digital, baik itu bagi citra, reputasi, maupun popularitas dari brand-brand kita. Dari sini kita belajar bahwa integritas, transparansi, dan juga relevansi dari campaign marketing kita itu benar-benar penting banget dan harus kita perhatikan dalam pembuatan marketing campaign. Penggunaan gimmick yang berlebihan, kayak kasus-kasus tadi, itu masih bisa dianggap wajar kalau misalkan nggak ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan. So, buat kalian yang mau ngebuat sebuah marketing campaign, perhatikan lagi nilai-nilai apa yang mau kalian sampaikan, bagaimana persepsi yang mau kalian bangun terhadap brand kalian, dan juga jangan sampai terlalu banyak menyinggung pihak-pihak lain, apalagi sampai merugikan mereka, karena itu bisa berdampak banget dengan hasil yang mau kita bangun di marketing campaign tersebut. Semoga kasus yang udah kita bahas tadi membuat kalian memiliki insight-insight baru, pengalaman baru, dan juga pemahaman yang lebih fresh gitu ya, tentang bagaimana sih ngebuat sebuah marketing campaign yang walaupun penuh gimmick tapi juga masih tetap diterima secara positif oleh masyarakat. Sampai jumpa di next episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.